Semua di akhirat itu ada 2 jembatan. Yang pertama namanya Sirat. Jembatan yang kedua namanya adalah Qantarah. Sirat ini dosa kita kepada Allah. Gak sholat baru sedikit udah jatuh. Di bawahnya neraka. Gak puasa udah jatuh. Ini urusan dengan Allah. Qantarah ini dosa kita dengan manusia. Maka ada orang yang lolos di Sirat, gak lolos di Qantarah. Dengan siapa kita akan bertemu? Dengan orang yang menzolimi. Dengan siapa? Orang yang dizolimi. Maka sahabat sekalian, bisa saja orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi kesabarannya ketika dizolimi orang. Contoh misalkan, secara kasat mata kita kasihan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Hancur rumahnya, jangankan hancur, orang kena banjir aja udah kemana-mana ngeluhnya Pak. Barang rusak, kebakaran, mereka hancur semua. Orang tuanya meninggal, anaknya masih kecil meninggal, gak bisa sekolah, gak bisa sholat Jumat. Nah, secara kasat mata kita kasihan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi mereka masuk surga justru karena mereka sabar. Dizolimi oleh Israel, dizolimi oleh orang Yahudi. Nah, kezoliman orang kadang membuka pintu surganya. Cuma berdoa kepada Allah, jangan dijadikan sebab masuk surganya orang lain karena kezolimannya. Si A misalnya, saya pengen si B ini masuk surga, udah saya zolimi aja, saya zolimi. Nah, kita ini nanti bahaya di akhirat. Nauzubillah, semua akan dipertemukan, tapi kalau sudah selesai tidak akan dipertemukan. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar juz 24 ayat ke-30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kata Allah, wahai Muhammad, engkau akan meninggal dunia, mereka pun yang tidak beriman akan meninggal dunia. Dan di hari kiamat kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Awam bertanya kepada Rasulullah. Ini ada di kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Nanti kalau sempat Az-Zumar, ini kan baru juz 30, juz 29, di juz 24. Juz 24 itu ada namanya Az-Zumar. Maka sahabat yang bernama Az-Zubair bin Awam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah semua sengketa manusia yang ada di dunia diulang di hadapan Allah di akhirat?" Kata Rasulullah, "Naam, iya." Maka Zubair bin Awam mengatakan, "Idzan al-amru lasyadid." Kalau begitu urusannya berat. Rekonstruksi. Si A menzolimi si B, laki-laki menzolimi perempuan. Misalkan ya, tadi pertanyaan Mbak Bangsu, pernah menjanjikan seseorang untuk dinikahi, ternyata gak dinikahin. Pernah dijanjikan mau dibelikan sesuatu, gak dibeliin. Pernah misalkan pernah, maka dia akan nuntut di akhirat. Termasuk suami-suami yang pernah menjanjikan istrinya. Misalkan ada seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, nanti kalau kita nikah, insya Allah tahun pertama kita akan umroh ke Baitullah. Ini janjinya. Gimana Bu, sudah ditepati? Jangankan umroh, sudah punya anak 3, gak ngankan ke Mekah, ke Soekarno-Hatta aja gak pernah diajak. Nah, itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segera selesaikan, berdoa kepada Allah segera selesai di dunia. Gak selesai di dunia, di akhirat pasti selesai, tapi pilihannya di kita, mau selesai di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia dengan harta selesai, balikin aja. Kalau di akhirat dengan harta tidak selesai. Nauzubillah,
min dzalik. Wallahu taala alam bissawab. Baik, subhanakallahumma wa